Sekarang Habib mau tanya. Sekarang antum semua kalau niat wudu bagaimana? Coba dilafatkan. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Coba gitu. Habib mau dengar. Kalau wudu. Nggak apa-apa namanya belajar, salah juga. Habib nggak megang rotan. Kalau megang rotan baru itu boleh takut. Iya, boleh. Terus ada lagi yang lain? Boleh. Ada lagi yang lain? Yang berbeda. Banyak soalnya. Istibahatil. Nah, bisa tuh. Jadi di sini sebutkan nawaitu rafil hadath. Ya. Terus nawaitu istibaha lis-shalah. Terus apa? Nawaitu wudu'a. Apa? Nawaitu adal fardul wudu. Nawaitu wudu. Udah bisa. Itulah niatnya tuh wudu. Paham? Paham? Jelas? Itu nih niat. Paham? Ingat, niat ngucapin mulut itu sunnah, harus tempatnya di hati. Ingat ya. Paham? Dan waktunya niat wudu itu ketika mau mencuci muka. Paham? Mencuci muka. Jadi ente ambil air atau ente begini, nih. Ente pas ketika air nyampe ke sini, ente sudah selesai niatnya. Paham? Jelas gak? Jelas apa enggak? Enggak usah panjang rafil hadasi asghar, enggak usah gitu. Dia cukup nawaitu wudu'ah rafil asghar. Nawaitu rafil hadas. Nawaitu istibahat shalah. Selesai. Paham? Jelas? Kalau ente bisa dengan fardulillahi ta'ala ya lebih bagus. Paham? Jelas ya? Bukan waktu niatnya waktu cuci tangan, enggak, niatnya ketika mengerjakan yang pertama, yang wajib. Tuh, muka. Paham? Kalau yang lain cuci tangan, kumur-kumur waktu dan itu sunnah. Dan niatnya waktunya di awal ibadah, yakni waktu untuk seperti wudu itu ketika cuci muka, seperti sholat itu ketika takbiratul ihram. Jelas? Paham? Ketika mengerjakan hal yang wajib. Paham? Jelas? Itu nih niat. Yang kedua, ghuslu al-wajh. Mencuci muka. Paham? Mencuci muka. Paham? Apa? Ghuslu al-wahduhu bil munab. Nah, itu mencuci muka. Sekarang Habib mau tanya, wa hadduhu min manabit sya'ar ras ila muntaha lihyan wa dhakkain tulan wa arda min al-udun ila al-udun. Habib mau tanya, batasnya muka mana sih yang namanya wajah atau muka? Batas punggungnya rambut sampai dagu. Nah, wajah yang dinamain wajah itu dari tumbuhnya rambut ya sampai di bawah dagu. Nah, sini. Ini dagu di bawahnya. Nah, itu namanya wajah, itu panjangnya. Lebarnya dari anak kuping kanan ke anak kuping kiri. Itu lebarnya. Ingat, berarti dari tumbuhnya rambut tuh segini nih ke kuping sini, anak kuping sampai sini. Itu harus kena air. Jelas? Jelas gak? Dari tumbuhnya rambutnya ini nih semua ke arah kuping sini, terus ke sini, itu harus terkena air. Harus air yang mengalir. Al-ghusl itu as-sailan, yaitu mengalir air. Paham? Harus mengalir. Harus kena tuh. Kok jangan begitu, jangan asal-asalan doang. Dan ingat, yang punya jenggot. Nih kayak aneh nih. Kayak aneh. Kayak Kamil nih. Ini Kamil, aneh, masih digolong tipis. Gimana Beb taunya? Nih, kayak setara kayak gini nih. Kalau masih kelihatan kulitnya, lihatin sini. Kalau masih kelihatan kulit, kayak Kamil tuh masih kelihatan kulitnya. Kayak aneh masih kelihatan kulit kan? Kelihatan kan kulitnya? Nah, kalau masih kelihatan kulitnya, maka wajib
terkena air. Paham? Harus airnya, kulit yang di dalam sini harus kena. Paham? Kalau sudah tebal, di mana cara mengetahuinya tebal dan tipisnya? 2 hasta. Nih gini, secara orang berbicara atau situ. Kalau sudah kulitnya sudah nggak kelihatan, berarti tebal. Nah, kalau sudah tebal, nggak wajib air masuk kena sini. Berarti sunnah untuk digini-giniin. Nah, tapi kalau masih tipis kayak Habib, wajib kena. Paham? Airnya. Jadi kadang-kadang Habib habis cuci muka gini, ambil lagi air, Habib giniin. Paham? Jelas? Jelas ya? Itu panjang dan lebar, itu namanya muka, wajah. Paham? Yang ketiga, al-ghuslul yadain, mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan sampai siku-siku, sampai kedua siku. Paham? Allahu Akbar. Mencuci, nah ingat nih mencuci. Ini ingat kuku kalau yang panjang harus masuk di dalamnya, harus kena air, paham? Dan juga selah-selah sininya, jarinya. Dan sampai siku. Bukan airnya sampai sini dong, sikunya itu harus basah. Paham? Sikunya harus basah. La yatimul wajib bihi fahuwa wajib. Tidak ada yang bersandaran dengan yang wajib, maka yang bersandar itu maka hukumnya wajib. Seperti sikunya berarti wajib, harus terkena. Berarti sunnahnya kalau tangan sampai sini, Rasulullah itu sampai sini. Apa sini? Lengan nih. Tengah-tengah sini. Nih Rasulullah cuci. Paham? Enak dilebihin. Kenapa? Biar selamat dari jilatan api neraka. Biar bercahaya nanti di yaumul mahsyar. Karena berkat wudu. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, aku mengenali umatku daripada atharul wudu, dari bekas-bekasnya wudu, memancarkan cahaya. Muka, tangan, kaki, kuping, kalau yang dipakai sunnah-sunnahnya. Paham? Maka kita dianjurkan untuk melebihkan dari had-had, dari batas-batasan yang wajib, seperti bagaimana menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Itu tangan, ya. Jelas ya? Yang keempat, mamsu syai'in minal basharir ras au syahri min hafi haddihi. Paham? Memusap syai'un sebagian minal basarih dari kulit kepala, minal basaril ras min kulit kepala, au sya'ri atau rambut fi haddihi di tempatnya sampai batasnya. Paham? Sekarang Habib mau tanya, batasnya rambut dan kulit kepala itu mana? Semua. Gantung matanya. Terus ayo yang lain. Di luar bagian wajah adalah kepala. Enggak, kalau di dalam kitab, di dalam ini lain lagi. Ini kan dibilang mengusap, masyu syai'un, mengusap sebagian, syai'in sesuatu, minal basara ras, dari kulit kepala, au syar atau rambut. Nah, yang namanya kepala tuh, dari tumbuhnya rambut sini sampai belakang sini nih ada jendolan. Bukan jendolan 2 yang situ, bukan, tengah-tengahnya itu tuh. Nah, itu ente tahu ituan tengkorak, kepala tengkorak. Ya kan? Nah, itu kan belakangnya sampai sini kan. Ya kan? Kalau yang ini mah urat, yang di sini. Nah, itu. Nah, itu namanya batas kepala. Paham? Dari tumbuhnya rambut. Paham? Harus di situ. Kalau misalnya Habib rambutnya panjang, nggak bisa. Harus yang ada di situ. Dari situ sampai sini itu panjangnya, lebarnya dari belakang kuping sini sampai belakang kuping sini. Yang rambut itu. Jelas? Jelas? Jelas apa enggak? Kita yang bermadhab Asy-Syafi'i, cara yang benar mengusap kepala itu bagaimana? Nggak ada yang jawab lagi.
Udah diomel, dibilang kayak gitu nggak peka semua pada ya. Jawab aja, jawab. Nah, tuh Habib Rehan bilang, nah afdal di Imam Syafi'i kita, paham? Yang dianjurkan itu dari madhab Syafi'i ya, madhab itu semua kepala begitu, paham? Jelas? Jelas? Semua madhab begitu. Walaupun ada pendapat di dalam madhab Syafi'i, imam pendapat dalam imam madhab Syafi'i, walaupun 3 helai ataupun itu boleh. Tetapi Imam Syafi'i sebagaimana Imam Malik mewajibkan, kalau Imam Malik harus semuanya. Paham? Imam Syafi'i tidak mengajarkan dan tidak memfatwai sebagian, enggak. Imam Syafi'i suruh semuanya. Paham? Jelas? Tetapi ada gol ulama yang ulama kita dari bermadzhab Syafi'i, walaupun 3 helai doang cukup. Tapi al-afdaliyah tetap semua. Jelas? Jelas ya? Nanti akan membahas sunnah-sunnahnya di dalam berwudu. Maka ini termasuk untuk mengusap semuanya. Paham? Jelas? Itu mengusap kepala. Yang kelima, al-ghuslu rijlain ma'al ka'bain. Mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Mata kaki mana? Ana nggak lihat, ente nunjukin mah lihat. Yang ada jendolan di kaki gitu ya. Ya, itu kan batasnya, tetapi dianjurkan mata kakinya harus basah. Maka sunnahnya kalau mencuci kaki sampai mana? Sunnahnya Nabi sampai betis. Sampai betis itu sunnahnya Nabi. Jangan lupa, hati-hati. Paham? Hati-hati nih, dengerin. Hati-hati. Ente kaki ente jangan ente siram doang. Ente lipat-lipatan kaki tuh, jari tuh. Kalau di tangan kan bisa kelihatan. Kalau di kaki ente harus sunnahnya tuh masukin dikit-dikit. Kalau saja itu dilipat-lipatan kaki itu kering, masih kering, nggak basah, maka nggak sah wudunya. Kalau wudunya nggak sah berarti sholatnya jadi. Paham? Jelas? Ya. Terus lagi tumit, jangan lupa belakang tumitnya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dari umatku banyak terkena azab di alam kubur karena waktu wudunya itu nggak sempurna, kulitnya itu, tumitnya itu nggak kena, akhirnya kena azab di alam kubur karena wudunya kurang sempurna. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, apa? Tertib ala hadi kaifiyah. Tertib sebagaimana kaifiyah ini ajaran, paham? Ini bentuk. Nah, apa itu tertib? Tertib juga nggak tahu lagi. Hah? Berurutan. Ada yang jawab lagi? Tertib itu tidak mendahulukan yang akhir dan tidak mengakhirkan yang awal. Kalau bahasa Inggrisnya berurutan. Lama ya? Hah? Jelas ya? Paham? Harus tertib ya. Nggak bisa ente habis cuci muka langsung cuci kaki, habis itu rambut baru tangan. Nggak bisa begitu. Paham? Habis cuci muka apa? Nah, itu kaki tadi gimana sih? Berurutan. Habis tangan kalau kalah biar benar. Gitu. Habis kaki pintar, masya Allah. Langsung pintar, alhamdulillah, berhasil berarti. Insya Allah. Takut dihina ya. Jelas ya. Harus sekarang Habib mau bertanya sekarang, bagaimana kalau ente sehabis cuci tangan lupa langsung cuci kaki, rambutnya lupa, terus ingat gimana sekarang? Habis cuci kaki, ya Allah, kepala kan rambut belum, kepala kan belum, gimana?
Niat. Terus ada yang jawab beda? Hah? Apa? Antum nggak kalau tidak berurutan. Iya. Tiba-tiba diulang lagi. Diulang lagi. Ya, bisa diulang lagi sebetulnya apa? Diulang dari yang sebelumnya. Maksudnya apa? Kepala berarti sebelumnya apa? Tangan. Lama banget berpikir. Jadi tangan lagi, cuci tangan lagi, baru kepala, baru kaki. Nggak harus diulang lagi. Pokoknya dimundurkan sebelumnya. Tadi kan kita lupanya kepala, rambut. Kita langsung kaki. Berarti sebelumnya apa? Tangan dulu, habis itu rambut, baru kaki. Jelas? Kalau lupa tangan, muka dulu, sebelumnya apa? Jadi gimana? Masa udah lupa muka? Jelas ya? Nah itu baru pintar. Baru ulang lagi. Paham? Jelas? Nah, sekarang membahas tentang sunnah-sunnahnya wudu. Wa amma sunnatul wudu fakathiratun. Dan sesungguhnya sunnah-sunnah wudu maka banyak. Minha pertama at-tasmiyah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua wasiwak, siwak. Paham? Itu sunnah. Yang kedua ghusl yadain qabla idkhal ina, mencuci kedua tangan. Ini nih apa namanya? Pergelangan tangan tuh, cuci tangan gini sebelum kalau ente masukin ke dalam bak atau apa, atau ente sebelum ngambil untuk membasuh, maka sunnah. Yang kedua matmadah, itu kumur. Wal istinsak wal istinthar, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan airnya. Paham? Itu sunnah. Wa masul jami'ir ras, mengusap semua kepala. Itu sunnah tuh. Paham? Sunnah al-afdhaliyah pasti. Paham? Wa masul jami'il udun, mengusap semua kuping, telinga, Betawi, wadah. Paham? Nah, di sini ada 3 cara. Ada 3 cara untuk menggasuh kuping. 3 cara. Sekarang ana mau minta antum salah satunya cara, contohkan cara ente mencuci kuping. Ayo. Dengerin. Ada 3 cara. Pertama, cara ulama mengajarkan. Pertama, dia membasuh muka langsung berbarengan, langsung cuci kuping. Pertama. Yang kedua, mencuci kupingnya dengan dibasahin sedikit, diginin. Gitu. Yang ketiga dengan cara ente semua. Gitu. Sendiri. Paham? Jelas? Jelas? Itu 3 cara. Cuci muka. Muka dibarengin di sini. Jadi langsung sekalian. Gitu. Paham? Jadi double cuci mukanya. Double gimana? Iya, itu berbarengan dengan cuci muka, sayang. Kan tadinya sunnah. Hah? Maksudnya kan udah berbarengan terus tanpa ini lagi kan emang sunnah ya tadinya ya. Kata-kata tartib tadi gitu. Ini tartib berurutan atau tidak mengawalkan yang akhir dan tidak mengakhirkan yang awal. Apa itu? Itu yang wajib. Yang tadi cuci muka, membasuh kepala, cuci tangan, cuci kaki. Yang ini nggak boleh apa? Berantakan, harus urut, harus tartib ini. Kalau yang tadi enti kumur-kumur, cuci hidung, terus lagi enti kuping ini, terus lagi itu sunnah. Jelas? Kalau ana selesai wudu nih, udah selesai wudu ana pengen kumur-kumur lagi, ana pengen pakai siwak lagi, ana pengen sikat gigi, ana pengen masukin hidung lagi, ana pengen bebas, boleh. Yang penting kerjakan sunnah, itu sunnah. Jelas? Jelas apa enggak? Tabuk. Oke. Nah kan sekarang Habib bilang membahas tentang sunnah, ya kan? Amma sunnah wudu, sunnah wudu itu banyak. Salah satunya ini semua. Pertama tasbih, membaca bismillah. Yang kedua bersiwak. Yang ketiga mencuci kedua tangan ini. Pergelangan.
terus lagi kumur-kumur, terus lagi masukkan air ke hidung dan keluarkannya, terus lagi mengusap ke seluruh kepalanya, sunnah. Wa masul jamil udhun, dan mencuci kedua telinga. Iya, bagus. Wah, bagus. Yang keterusnya at-tayammun. Apa at-tayammun? Sunnah, mendahulukan yang kanan. Paham? Ingat kanan. Apa aja yang kanan? Tangan, terus kepala. Kepala yang kanan. Tangan sama kaki. Paham? Pokoknya yang kanan itu sunnah. Apapun ente memakai baju, makanya sunnah. Makan tangan kanan, sunnah memulai. Paham? Wal mualah, ini sunnah. Apa mualah? Terus menerus. Yani apa ya bahasanya? Terus menerus, nggak boleh ada jedah gitu. Paham? Itu sunnah. Paham nggak? Paham nih Pak. Oh, itu habis cuci muka, Dipanggil. itu ngobrol dulu, habis itu tanya-tanya, oh gitu, baru terusin lagi. Nah itu nggak sunnah. Sunnahnya harus habis muka terus berterus. Apa mualah itu bahasa Indonesianya? Duh, apa sih kayak gitu, apa bahasa ini? Momen boleh. Tidak boleh dijeda. Nggak boleh ada jeda, nggak boleh terputus, nyambung terus. Tapi apa kalau seandainya jeda, ada jeda, kira-kira berapa waktunya Bu? Nggak ada tugas ya, ini nggak ada kayak kalau sholat kan ada tumanina. Kalau sholat tuh ada tumanina. Bikadar tumanina kadarnya kapan? Subhanallah, itu kadarnya. Ini ilmu benar. Nah sini yang dimaksud dari mualah itu di dalam berwudu. Bagaimana waktunya Habib? Ya standar normalnya, maksudnya tidak lama banget dijedahin. Nah sekarang jadi pertanyaan besar lagi, jadi luas. Sekarang gini, kalau misalnya Ana cuci muka, Ana belum cuci tangan, atau habis cuci muka cuci tangan, Ana berhenti dulu, ada bel pintu, ada bel, ada orang masuk, ada orang tua minta pasangin gas atau gimana, kan kejedah tuh. Nah ketika selesai ngerjain itu semua, terus ente datang ke air lagi, gimana? Memulai dari awal, apa teruskan, apa gimana? Teruskan. Terus? Iya, yang jawab teruskan udah. Yang jawab selainnya? Mau ditabuk kitab? Selagi masih banyak air mah dari awal lagi. Dari awal lagi. Hah? Tadi ente bilang terusin. Siapa yang bilang? Dia dong, ente dong. Ada 2 orang tadi. Oh, terus udah. Terus nggak ada lagi. Dilihat dulu. Kalau misalnya tangan sama mukanya kering, sudah kering, maka harus dari awal lagi. Kalau masih basah, maka boleh diteruskan. Jelas? Berarti itu misalkan wudu nih, kakinya takut kotor ntar mau ke masjid, kakinya tadi mesin aja, nggak boleh dulu selama masih basah. Boleh, kalau semangki masih basah ke masjid ya, pasti kaki terusin. Ya kalau udah kering nggak boleh tuh. Nggak kering, harus dari ulang lagi. Jelas? Jelas ya? Terus, yang kesunnah lagi dalak. Apa itu dalak? Digosok. Itu sunnah. Kalau di dalam mazhab Maliki harus. Paham? Kalau di kita sunnah digosok. Paham? Gosok itu kalau di kita sunnah, tapi kalau di mazhab Maliki harus. Yang kedua, yang terusnya wa tatslits. Apa tatslits? 3 kali. 3 kali. Paham? 3 kali. 3 kali cuci tangan, cuci muka, semua 3. Itu sunnah. Yang wajib 1 dengan sempurna. Itu wajib. Yang wajib 1 dengan kalau kita 1 wudu ini, terus ke cuci muka ini 1, tapi masih ada yang belum kena, maka nggak cukup, harus 2. Paham? Nah, selesainya itu baru mendapatkan masuk ke sunnah. Jelas? Jelas apa enggak? Makanya sunnahnya untuk 3 kali, biar terkena semua. Jelas ya? Setelah itu semua,
dan membaca doa sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang membaca doa setelah wudu ini, maka Allah Subhanahu wa taala dengan fa'asanil wudu, dengan sempurnanya wudunya itu, maka Allah akan jadikan wudu air yang telah jatuh dalam anggota tubuh kita wudu, maka jatuhnya juga, kegugurannya juga dosa-dosa dan kesalahan kita. Itu udah wudu aja Allah sudah hapus dosa kita, kesalahan kita. Berapa maksiat yang kita lakukan? Dari mulut, gibain orang, ngecengin orang, ngebully orang, benar gak? Memfitnah orang. Dari hidung, dari mata, ngelihat yang bukan mahramnya, ngelihat aurat, ngelihat maksiat, ngelihat yang nggak boleh dilihat, nggak? Mata. Dari mata juga, gara-gara mata bisa jadi gibain orang, bisa jadi hasut orang, bisa jadi begini-begini. Mata tuh maksiat mata. Terus lagi telinga, wah dengar gibahan, dengar ini, dengar itu, naudzubillah. Maksiat tuh. Tetapi dengan wudu maka digugurkan oleh Allah pahala. Paham? Dibilang dalam hadis Nabi SAW, baru siapa yang berwudu dan setelah wudu berdoa dengan sempurna wudu, ya ini membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ini dianjurkan, jangan lupa baca doa ini, paham? Terus tangan kita, kaki kita jalan ke maksiat, tangan kita ke maksiat, maka gugur semua dosa-dosa dan kesalahan yang ada di diri kita. Beruntungnya. Tapi kita harus ngelakuin dengan sunnah dan ngelakuin baca doa ini, paham? Ya, kita setelah kita bersahadat kepada Allah dan bersahadat kepada Rasulullah, dan kita minta Allahumma ja'alni ya Rabb, jadikanlah diri kami minat tawwabin, dari orang-orang yang selalu bertaubat, wa ja'alni, dan jadikanlah kami minal mutatahhirin, dari orang-orang yang selalu bersuci dan suci. Paham? Suci karena kita habis wudu itu kita telah mensucikan diri kita. Paham? Bukan secara zahir saja, juga secara batin. Yang secara zahir dari kotor-kotoran debu, dari yang lainnya, secara batinnya dari dosa dan kesalahan. Waj'alni min ibadi sholihin, min ibadika, dan jadikanlah diri kami itu dari hamba-hamba yang saleh. Paham jelas?